Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani adama la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wa qala ta'ala walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik sekalian yang saya cintai. Kajian kita yang ketiga huruf E hari ini adalah evaluasi. Paham adik-adik ya, evaluasi ya. Evaluasi itu kalau dilihat di definisi kalimat bahasa, ternyata diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris aslinya adalah value, kemudian dijadikan sebagai evaluasi, berarti di depannya ditambahi huruf E, akhirnya ditambahi dengan sion, dengan evaluation atau evaluasi. Value artinya adalah nilai atau harga. Jadi kalau kita dievaluasi berarti kita melihat nilai ya sama harga kita masing-masing. Di kitab tafsir Tarbawi, kitab tafsir yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan pendidikan, dibahas tentang masalah evaluasi ini. Dalam proses pembelajaran harus dilakukan namanya evaluasi. Meskipun kita tidak sedang belajar, sesungguhnya kita juga harus selalu mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya, mengevaluasi diri kita masing-masing. Ada sebuah, saya tidak tahu persis perawinya, ada sebuah hadis yang menyatakan idza aradallahu bi abdin khairan, apabila Allah menghendaki kita ini hamba sebagai hamba Allah menjadi hamba yang baik, tiga hal akan dilakukan oleh masing-masing diri kita. Yang pertama adalah faqahuhu fiddin, dia akan terus belajar memahami agama. Faqahahu fiddin. Yang kedua adalah wazahadahu anid dunya, dia akan melakukan zuhud, tidak terperangkap dalam kehidupan duniawi yang sifatnya sesaat, zuhud membatasi diri ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan evaluasi ini, wa basarahu bi uyu bin nafsi, selalu basyar memperhatikan ya, mengevaluasi bi uyu bi nafsi atas kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi wong sing apik iku adalah wong sing metani kejelekan dirinya sendiri. Nah, sebagian orang kan tidak hadirin sekalian,
nek metani koncone pinter. Tapi jarang metani dirinya sendiri. Bahkan ada tipe orang yang kalau mengkritik orang lain itu luar biasa, pokoknya serba salah. Begitu dirinya sendiri dikritik, wah terperanjat bisa marah-marah. Ada yang seperti itu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas soal bagaimana orang mengendalikan emosinya. Ada yang disebut dengan kecerdasan emosional ya. Nah, di dalam Al-Quran ternyata evaluasi itu menurut kitab tafsir Tarbawi ini disebutkan dalam beberapa kalimat, sebagian sudah biasa kita dengar. Pertama, menggunakan kalimat hisab. Apa hisab itu? Menghitung-hitung ada ya. Nah, kalimat lain dari hisab ini adalah muhasabah. Biasanya kalau ada pergantian tahun, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriyah, kita umat Islam mengintrospeksi diri kita. Pergantian tahun itu berapa banyak kebaikan yang kita lakukan, berapa kesalahan yang kita lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan muhasabah. Memperhatikan, mengevaluasi diri kita sendiri. Khalifah yang kedua pengganti Rasulullah, Umar bin Khattab, itu punya ungkapan yang sangat populer. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kamu sekalian. Kalau dikaitkan dengan topik kita, evaluasilah diri kamu sekalian sebelum kamu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di catatan buku tafsir Tarbawi tadi, kalimat hisab dalam Al-Quran itu disebut begitu sangat banyak, sampai 110 kali. Itu menunjukkan bahwa kita sekalian dianjurkan untuk sering-sering mengevaluasi diri kita masing-masing. Ada orang yang kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat ya, usianya sudah tua tapi perilakunya tidak terlalu banyak dievaluasi, masih seneng joget-joget ya. Kita lihat di YouTube gitu ya, joget-joget dengan biduanita misalnya gitu ya. Masya Allah. Sehingga ada ungkapan bahasa Indonesia, tua-tua keladi, makin tua. Iya, tidak mengevaluasi dirinya sendiri ya. Jadi ini ada diungkapkan dengan kalimat hisab sebanyak 110 kali. Luar biasa. Nah, di dalam surat Ibrahim ayat 51 Allah mengajarkan kepada kita sekalian sebuah doa. Di samping proses upaya kita mengevaluasi diri kita masing-masing, itu dianjurkan untuk berdoa ya. Doanya diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Qur'an. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Berdoa kepada Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampuni dosanya orang-orang mukmin yauma yakumul hisab, ketika pada besok yaumul hisab, hari perhitungan, hari evaluasi puncak di akhirat kelak. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin sekalian, Allah menggunakan kalimat bala ya. Menggunakan kalimat bala. Tadi ayat yang kita baca surat Al-Maidah ya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Andaikan Allah itu berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, menjadikan kamu sekalian umat yang satu,
beriman semua, menjadi baik semua, tidak ada yang tidak baik. Bagi Allah itu gampang, bagi Allah itu mudah. Tetapi kenapa Allah kok tidak menjadikan seperti itu? Kok ada yang baik, ada yang tidak baik? Nah, disebutkan dalam ayat ini surat Al-Maidah terusannya, walakin liyabluwakum fima atakum. Tujuannya adalah untuk menguji, memberi ujian, cobaan kepada kita sekalian. Kita sekalian supaya bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Kemudian diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat. Ini semboyan yang ditulis di simbolnya pemuda. Fastabiqul khairat, supaya kita berlomba-lomba melakukan amal kebajikan, ya. Berlomba-lomba melakukan kebajikan. Nah, kalau sudah seperti itu, dia terus berusaha untuk memajukan, memotivasi dirinya sendiri. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, di kitab Minhajul Muslim itu disebutkan, ada 4 sebenarnya, kita nukil 3 saja. Orang ini akan menjadi baik apabila melakukan 3 dari 4 hal. Yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah, tadi mengevaluasi dirinya sendiri. Setelah dievaluasi, oh tibanya kita ini, amal kita ini masih sangat sedikit, dosa kita sangat banyak. Tiap hari kita ini kan hampir tidak pernah lepas berbuat dosa, ya. Baik dosa langsung ataupun dosa tidak langsung. Ya. Ada dosa langsung artinya kita yang melakukan perbuatan dosa. Tapi ada dosa yang tidak langsung, ada orang melakukan dosa, kita diem saja. Nah itu kita juga ikut mendapatkan dosanya. Namanya dosa pasif ini. Nah, setelah dievaluasi di dalam kitab Minhajul Muslim, yang kedua dilakukan adalah bertaubah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ya, mengevaluasi, setelah dievaluasi kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan atas segala kekhilafan dan dosa kita. Nah, yang ketiga kaitannya dengan fastabiqul khairat ini, yang ketiga adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan berbagai amal kebajikan. Lisan kita, tenaga kita, hati kita dan seterusnya berusaha bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan amal kebajikan. Nah, kalau bisa bukan biasa-biasa, tetapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba, sehingga nanti kalau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai kita ini nilai yang bagus, sehingga kita patut dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian yang ketiga di dalam Al-Qur'an, evaluasi itu menggunakan kalimat fitnah. Menggunakan kalimat fitnah. Ayat yang sangat kita kenal ya, dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa inna wa indahu azrun adim. Sesungguhnya harta benda kita dan anak-anak kita sekalian itu adalah fitnah, sebagai ujian, cobaan bagi kita sekalian. Ada keluarga yang bagus, anak turunannya bagus, disekolahkan dengan bagus, prestasinya bagus, orang tuanya bisa bangga, ya Pak ya. Orang tuanya bisa bangga. Bahkan sebagian itu luar biasa, anak-anaknya itu karena sangat bagus, dia bisa memberi contoh kepada orang tuanya. Anaknya hafalannya Al-Quran bagus, banyak gitu ya, orang tuanya tidak iso ngaji. Akhirnya lama-lama orang tuanya pun kepingin ngaji. Dalam usia tua, akhirnya anaknya bisa menghatamkan Quran, di wisuda karena lulus Iqra atau lulus Qiraati. Nah itu luar biasa sekalian.
bisa dibanggakan anaknya. Saya kapan hari dikunjungi oleh salah seorang ustadz ke rumah, ngobrol-ngobrol metode mengajarkan ngaji kepada anak-anak. Lulus TK, padahal anak TK itu kan nggak bisa baca hadirin sekalian ya. Lulus TK itu bisa hafal dua juz 29 dan juz 30. Wah, kan luar biasa ini hadirin. Tak terbayangkan kalau saya dulu ngajinya itu susah. Hurufnya harus dieja satu persatu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dadal dan seterusnya. Ini anak-anak TK, masih belum TK, PAUD barangkali ya. Belum bisa baca, tapi begitu lulus 2 tahun dari sekolah PAUD-nya itu, dia sudah bisa khatam, bisa menghafal 2 juz. Saya acungi jempol. Pun kita ini nek sepuh-sepuh nih Pak Ribut nggih. Sepuh-sepuh nek ngapalno Quran 5 ayat koyok hafal, sesuk wis lali. Iya. Sehingga kadang-kadang ada imam yang kepingin membaca ayat yang di tengah-tengah karena cantolan hafalannya tidak terlalu kuat, di tengah-tengah lali. Sementara makmum di belakangnya tidak ada yang hafal. Tidak ada yang iso ngingatno, bingung akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi fitnah. Tapi Masya Allah kita lihat sebagian di antara orang-orang tua kita harus meneteskan air mata karena dicoba, diuji, digoda oleh anak-anaknya. Kena narkoba, konsumsi sabu-sabu, minuman keras oplosan, pergaulan bebas laki perempuan meskipun masih kecil-kecil, orang tuanya harus menangis. Ini fitnah. Fitnah ini sebagian diartikan sebagai ujian atau cobaan. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kita beri contoh, kita bandingkan dengan hewan atau binatang hadirin sekalian. Ada binatang itu yang istiqomah melakukan amal kebaikan luar biasa dan sangat-sangat bermanfaat kepada kita umat manusia, yakni hewan lebah. Hewan lebah. Surat Al-Qur'annya adalah surat An-Nahl, ya, An-Nahl, surat An-Nahl. Lebah itu makanannya serba baik, ya, serba baik, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, namanya madu. Lebah itu tidak pernah merusak, tidak pernah merusak. Meskipun mengambil sari pati madu dari bunga-bunga, tapi dia tidak merusak bunganya. Sangat bagus, produktif, menghasilkan minuman yang bermanfaat kepada kita sekalian. Baru nek lebah itu digarai, iso ngamuk ya. Namanya ngentup ya. Menyengat kita sekalian kalau kita mengganggu mereka. Dan persatuan lebah itu Masya Allah luar biasa, dipimpin oleh seorang ratu lebah. Anak buahnya begitu sangat taat kepada ratunya. Istiqomah, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, baik terus. Nah, kita kalau mau mengevaluasi diri, mestinya kita ini seperti lebah itu. Maka di hadis, potongan hadis itu disebut perumpamaan. Al-mu'minu kan nihlah. Orang mukmin itu adalah seperti lebah. Jadi baik makanannya yang diminum, yang dimakan itu sebenarnya semuanya baik, halal, halal dan thayyibah. Dan dari diri kita akan memproduksi hal-hal yang baik, ucapannya baik, dzikir, sholawat, istighfar dan sebagainya. Tangan anggota badan kita ini suka membantu kepada orang lain, baik semua. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, pokoknya semuanya serba baik dan itu produktif namanya ya. Jadi orang mukmin menjadi orang yang mukmin yang positif sekaligus produktif. Tetapi ada hewan
Ada hewan yang memang diciptakan oleh Allah itu sukanya kepada hal-hal yang tidak baik. Sama huruf L-nya, kalau tadi itu lebah, kalau ini namanya lalat. Ya, lalat. Lalat itu kan senengannya di tempat-tempat yang kotor. Ya. Dan tidak pernah mengevaluasi diri yang namanya lalat itu kan ya. Ndak ono ceritane lalat tobat. Terus jadi seperti lebah menghasilkan produksi yang bermanfaat bagi manusia. Ndak ono ceritane. Lalat mulai dulu ya seperti itu. Senengannya di tempat-tempat yang kotor dan membawa penyakit gitu ya. Zaman kita dulu masih kecil-kecil itu ada namanya penyakit kolera gitu kan, akibat dari lalat ini. Maka kita dilarang jangan seperti lalat. Nah, ada hewan yang ketiga yang asalnya tidak baik menjadi baik. Nah, ini patut dicontoh. Bisa jadi kita juga seperti hewan yang ketiga ini, hadirin sekalian. Apa? Ulat, ya, ulat. Ulat ini diawasi tok itu menjijikkan, ya, dan pasti perilakunya suka merusak kan ya, suka merusak, terutama makan daun-daun. Ditambah dengan kalimat muda, daun-daun muda, ya. Karena daunnya kalau tua kan nggak seneng ulatnya itu. Tapi begitu dia berintrospeksi diri, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan bahasa kita bermuhasabah dan bermujahadah, dia kemudian berpuasa, ya, berpuasa sekian waktu, maka berubahlah lalat yang hasilnya itu selalu tidak baik, suka merusak tanaman para petani, kemudian berubah menjadi seekor kepompong, kepompong berubah menjadi seekor kupu-kupu, dan bisa tampil menyenangkan, menggembirakan orang-orang yang melihatnya. Nah, kalau diumpamakan seperti ini, maka pilihan kita adalah setidak-tidaknya itu kalau bisa, ya, seperti ulat ini yang mungkin di antara kita ada yang asalnya tidak baik, mau berintrospeksi diri, kemudian berubah menjadi baik. Tapi kalau bisa ya seperti al-mu'minu kan nihlah tadi ya, orang mukmin itu seperti lebah, makanan minumannya bagus dan menghasilkan, memproduksi produk yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian kita semua bisa berusaha selalu bermuhasabah ya. Bermuhasabah supaya kita tidak kebablas ya dalam menjalani kehidupan kita ini. Saya kemudian mengutip ada 5 tujuan, tapi kita sampaikan sebagian saja. Tujuan kenapa kita ini harus melakukan evaluasi. Mengapa kita harus melakukan evaluasi? Kita akhiri sampai pukul 5 aja ya. Yang pertama tujuannya evaluasi adalah menguji kekuatan diri kita masing-masing menghadapi permasalahan-permasalahan, problem hidup, menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Jadi wong sing kuat apa sing ndak kuat ya. Orang yang tegar atau wong sing gampang ngersulo. Nah, itu. Saya punya teman hadirin sekalian ya. Nek ketemu itu Pak, mesti sambat lah ya. Jadi nek ketemu isine ku sambat ya. Padahal yang diceritani yo belum tentu tidak sama seperti dirinya, sambat ya. Nasibnya itu selalu dibayangi hal-hal yang tidak baik ya. Nah, kalau bisa itu kan meskipun kita dicoba itu berusaha untuk menjadi orang yang tegar, yang sabar. Tapi nanti kalau dapat rezeki nggak pernah cerita. Jadi nanti ceritanya sing ndak enak tok.
Ya, tidak bagus. Jadi orang yang tegar menghadapi problem hidup. Jangan sampai orang yang putus asa. Ya. Yang kedua, tujuan mengevaluasi diri kita itu adalah untuk mengetahui batas-batas peningkatan hasil pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya adalah untuk mengetahui kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur atau kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman itu ya, ketika berjalan ketemu semut, semutnya mengomando kepada teman-temannya, ayo cepat-cepat masuk lubang rumah, ada barisannya tentara Sulaiman, nanti jangan-jangan tentaranya itu tidak terasa kalau menginjak-injak kita. Nabi Sulaiman kan faham ngomongnya binatang. Nah, Nabi Sulaiman itu sampai senyum-senyum. Iya, tapi ini difahami oleh Nabi Sulaiman itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, aashkuru am akfur, apakah mau bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita terima ini sungguh sudah sangat luar biasanya. Banyak di antara kita ternyata lupa, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin sekalian, untuk mengetahui evaluasi itu untuk mengetahui kualitas pribadi kita masing-masing. Jadi tadi dengan proses bermujahadah ya, setelah muhasabah kemudian bertobat, yang ketiga adalah bermujahadah dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing. Sehingga kalau nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bagus ya. Bisa disebut dengan khair, bisa disebut dengan hasan dan seterusnya ya. Yang terakhir hadirin sekalian, tujuan dari evaluasi yang kita lakukan itu adalah untuk memberi penghargaan bagi mereka-mereka yang punya prestasi dan sebaliknya memberi hukuman kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam bahasa pendidikan disebut dengan reward and punishment ya. Reward and punishment. Mereka yang berprestasi diberi reward, hadiah ya, penghargaan, dan penghargaan dari Allah itu sangat-sangat luar biasa ya, tidak ada bandingannya. Kenikmatan di akhirat kelak dengan kenikmatan surgawi, puncak dari segala kenikmatan. Tapi mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan diberi punishment, diberi hukuman. Hukumannya juga sangat luar biasa hebatnya. Ayatnya dibaca oleh Ustaz Zainal tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Akan dimasukkan dalam neraka jahanam sebagai punishment orang-orang yang kafir kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar. Oh, kalimat berikutnya ini luar biasa. Khalidina fiha abada. Sudah khalidin itu kekal, abada untuk selama-lamanya. Masya Allah, luar biasa. Maka evaluasi puncaknya adalah dalam rangka kita menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan puncak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kajian kita pada huruf E yang ketiga, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.